Para milisi Gregory memimpin pasukan infanteri Kristen, sejumlah 10.000 orang menurut Imaduddin, ke arah garis pertahanan Muslim. Sayangnya bagi para tentara, hasilnya adalah serangan yang naas pada 25 Juli 1190, Hari Raya Santo Yakobus. Serangan awal tampaknya mengejutkan kaum Muslim. Para prajurit buru-buru meraih senjata dan bergegas ke barisan, para pembawa berita berteriak, "Ayo, Islam!" dan pasukan berkuda mulai bergerak. Saladin memberi isyarat para emirnya untuk bersiap-siap bertempur. Tentara salib berbaris dalam formasi kasar di kiri, kanan, dan divisi tengah, tapi garis muka tampaknya telah melayang ke kiri, ke arah barat. Ini terjadi karena tentara salib tahu bahwa sisi kanan Muslim telah dilemahkan oleh keberangkatan banyak tentara yang dikirim ke utara untuk menghadang tentara kekaisaran yang mendekat. Pertempuran paling sengit terjadi di sisi-sisi barat laut, di mana kavaleri Mesir yang dikomandoi oleh saudara Saladin al-Adil berhasil diusir setelah bentrokan singkat. Bergegas untuk bangkit bertempur, para penunggang kuda belum sepenuhnya siap untuk bertempur dan dengan cepat mundur, menyerahkan perkemahan mereka dalam prosesnya. Orang-orang Kristen masuk dan mulai menjarah, dengan beberapa orang bahkan mengambil barang rampasan dari tenda al-Adil. Saladin melakukan pengunduran diri pura-pura, memerintahkan anak buahnya untuk mundur ke arah timur kamp mereka untuk memungkinkan tentara salib bebas masuk. Leon Herakles bahkan mengklaim bahwa Saladin tahu tidak ada ksatria yang menemani mereka, jadi dia tidak perlu khawatir serangan kavaleri dan dapat melakukan serangan balik di waktu luangnya. Roger dari Howden secara keliru mengklaim bahwa Saladin sendiri yang mundur dan bahwa tenda-tendanya yang dijarah. Sebaliknya, Al-Adil yang memimpin mundur secara pura-pura di sayap kanan saja. Itu semua adalah tipu muslihat. Namun, jika dibaca secara tersirat, situasinya lebih kompleks. Kaum muslimin telah naik dan bertempur, dengan cepat dipukul mundur, dan Al-Adil dengan cepat melakukan improvisasi di saat-saat yang hampir menjadi bencana. Beruntung baginya, taktik itu berhasil. Ketika anak buahnya mundur, para tentara salib yang kelaparan berhenti untuk menjarah dan tampaknya telah melupakan musuh-musuh mereka dalam perjalanan mengisi perut mereka yang kosong. Setelah tentara salib di sayap menjadi sibuk dengan penjarahan mereka, Al-Adil memerintahkan serangan balik. Serangan Muslim tidak meletus sekaligus, melainkan bergelombang turun ke bawah barisan dari kanan, barat, ke kiri, timur. Al-Adil dan putranya, Samsudin, menyerang, dan Tawashikons al-Najm, yang berada lebih jauh ke kiri, bergabung dengan mereka. Setelah itu, orang-orang yang lebih dekat dengan pusat Muslim berkumpul dan bergabung sampai akhirnya keributan itu mencapai pasukan dari Mosul, yang dipimpin oleh Aladin Huramsh, yang berada di sisi paling kiri dari sayap. Saladin terus memberi makan pasukan ke sisi kanannya untuk mengeksploitasi keuntungan. Dia mengirim orang-orang dari halqa miliknya sendiri, serta beberapa orang Mesir yang dipimpin oleh Sumkur al-Halabi. Tetapi Saladin sendiri tetap berada di tengah untuk berjaga-jaga jika tentara salib mencoba bergeser menjauh dari pertempuran sengit. Dalam sebuah barisan yang maju dan terhuyung-huyung, kemudian, kaum muslimin menghantam sayap kiri tentara salib, mereka menyerbu musuh seperti singa yang menerkam mangsanya. Allah memberi mereka di atas angin dan kekalahan pun terjadi. Orang-orang Frank mundur pada tumit mereka dengan cepat kembali ke tenda-tenda mereka. Serangan St. James menampilkan lebih banyak pertempuran di sisi Mediterania di zona Acre oleh Mount Musar, yang telah menjadi tempat utama pertempuran sejak keterlibatan pertama antara orang Kristen dan Muslim pada tanggal 14 September 1189, ketika gelombang penyerang yang berulang-ulang mengerumuni mereka, para tentara salib mundur dalam kekacauan dan dengan panik melarikan diri kembali ke kamp mereka. Mereka hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mengejar para penunggang kuda Muslim, dan banyak yang ditebas dari belakang. Ketika orang-orang yang selamat berlari, mereka terlihat oleh rekan-rekan mereka di perkemahan. Namun, bukannya menolong rekan-rekan tentara salib mereka, memilih untuk tetap berada di dalam parit, para pangeran kami mendengar suara gemuruh dan melihat pembantaian, tetapi berpura-pura tidak memperhatikan. Keras, tidak manusiawi, dan tidak berperi kemanusiaan. Tampaknya hanya sedikit orang Kristen yang bergegas keluar untuk menyelamatkan orang-orang yang tersesat.
Yang paling menonjol di antara mereka bukanlah seorang ksatria, melainkan Ralph dari Altaripa, Diakon Agung Colchester, yang terkenal, baik untuk pembelajarannya maupun prestasi senjatanya. Dia gugur ketika berjuang untuk menyelamatkan orang-orang. Tidak ada tahanan yang diambil, semua tentara salib yang menyerang terbunuh. Jumlah korban tewas mencapai ribuan, tetapi jumlahnya masih menjadi perdebatan. Leon Herakles mengklaim 16.000 orang, dengan 100 sersan melarikan diri. Ambroise mengatakan 7.000 orang, Richard dari Templo menyatakan hanya 5.500, Monacius mengklaim 5.000, Uskup Agung Baldwin dari Canterbury lebih rendah hanya 4.000, Ibn al-Athir, yang tidak hadir, menyatakan 10.000, dan Ibnu Syad, yang hadir, mengatakan jumlahnya antara 5.000 dan 8.000. Kaum muslim membuang mayat-mayat ini ke Sungai Belus. Siapa yang harus disalahkan atas pembantaian tersebut? Tentu saja, serangan itu sendiri tidak tepat dan sersan dan polisi yang memimpin infanteri harus menanggung beban kesalahan. Tetapi ada juga pertanyaan tentang rekan-rekan mereka di kamp yang menolak untuk datang untuk membantu mereka setelah pertempuran telah kalah. Keengganan orang-orang Kristen ini menerima beberapa kecaman. Antara serangan St. James pada Juli 1190, bencana pada awal Oktober 1189, dan berbagai kemunduran lain yang diderita tentara salib, jelas bahwa tentara yang mengepung telah mengalami korban. Memastikan angka pastinya sulit, tetapi bahkan dengan menggunakan angka terendah yang ditawarkan oleh Ibnu Syad, yang berjalan di medan perang, melihat pembantaian penuh, dan berbicara dengan orang-orang yang menghitung mati, kita tahu bahwa tentara salib kehilangan lebih dari 10.000 orang. Mengingat bahwa total tenaga kerja mereka tidak melebihi 30.000, angka yang dicapai hanya dengan jumlah Ibn Syad sendiri, ini merupakan sepertiga dari seluruh pasukan tentara salib. Jika bukan karena garis pertahanan parit dan benteng serta bala bantuan berkala dari laut, kecil kemungkinan pengepungan bisa berlanjut melewati tahun 1190, untungnya, bala bantuan terus berdatangan. Pada bulan Oktober 1190, Adipati Frederick dari Swabia akhirnya tiba dengan 700 ksatria di belakangnya. Lebih cepat lagi, dalam seminggu setelah bencana St. James, salah satu tokoh terkemuka dari Perang Salib ketiga tiba, Henry dari Champagne, Pangeran Troyes dan keponakan Philip Augustus. Dia tiba melalui laut dan membawa serta gerombolan pendatang baru, yang tidak hanya mengembalikan tentara ke kekuatan sebelumnya, tetapi juga meningkatkannya, jumlahnya mencapai 10.000 orang, maka para pengepung mungkin telah mendapatkan kembali kekuatan mereka yang hilang. Hal ini hanya dapat dianggap sebagai kemunduran besar bagi Saladin yang, terlepas dari kemenangan besar yang telah diraih sejauh ini, kini tidak hanya menghadapi pasukan tentara yang telah bangkit kembali tetapi juga tentara yang terkurung dalam posisi yang dibentengi dan didukung dengan serangkaian pemimpin sekuler dan pemimpin gerejawi yang tangguh. Sejumlah tokoh penting telah mendarat di samping Henry dari Champagne. Ini termasuk sejumlah besar pembesar dan uskup dan bermacam orang bernama lainnya, 6 bangsawan, 12 uskup, 2 kepala biara, dan beberapa ksatria Normandia dan Perancis, serta seorang imam yang tidak disebutkan namanya. Para pemimpin ini dan tentara disertai dengan uang, persediaan, dan kayu dan komponen mekanis untuk mesin pengepungan, terutama beberapa ketapel milik Raja Perancis. Tak lama kemudian, Henry akan menggunakan senjata-senjata ini dengan baik untuk menghancurkan tembok Acre. Namun, ada satu keberangkatan yang penting. Ludwig III dari Thuringia memutuskan pada saat itu untuk kembali ke rumah. Saladin dan para emirnya tampaknya tidak yakin dengan langkah mereka selanjutnya. Laporan-laporan datang pada saat kematian Frederick Barbarossa dan kondisi buruk tentara Jerman yang berada di sekitar Antiochia. Umat Islam terlalu termakan oleh berita ini sehingga tidak mau repot-repot berurusan dengan orang-orang Frank di depan mereka. Mereka berpikir bahwa Jerman akan menurunkan semangat mereka. Dan kemudian Henry dari kapal-kapal Henry dari Champagne mendarat, mengejutkan semua orang. Setelah mendengar tidak hanya laporan tentang kedatangan tentara salib yang baru, tetapi juga desas-desus, konon dari Kristen yang membelot, tentang potensi serangan malam hari terhadap pasukan-pasukan Muslim, Saladin mengumpulkan Dewan Penasihat. Para emir merekomendasikan agar dia memindahkan penjagaannya kembali dari tempat yang dekat ke Parit Camp dan dengan demikian memperluas pengepungan, dengan harapan dapat menggiring setiap serangan mendadak orang Kristen ke tempat yang kurang aman. Sultan setuju dan memutuskan untuk memperluas pengepungan kamp tentara salib.
Dia juga mengambil sebagian besar tentaranya dari pusat militer dan mundur selatan, sekali lagi, ke Al-Harba, menyisakan hanya 1.000 tentara di barisan depan. Sayap kiri dan kanannya tetap bertahan, meskipun sayap kanannya masih sangat berkurang setelah kepergian banyak unit ke utara. Dengan kata lain, sejarah telah terulang kembali, ini pada dasarnya adalah langkah yang sama dengan yang dilakukan Saladin pada pertengahan Oktober 1189. Pada kesempatan itu, kepergiannya memberikan ruang gerak yang cukup bagi pasukan memberikan ruang bernafas yang cukup bagi tentara salib untuk membentengi perkemahan mereka. Sekarang, 10 bulan kemudian, itu memberi Henry dari Champagne kebebasan untuk memperbarui serangan terhadap Acre, yang akan ia lakukan dengan efek yang signifikan, dampak psikologis dari melihat musuhnya yang babak belur seketika mendapatkan kembali kekuatan penuh pasti sangat besar. Dan secara logis, dengan begitu banyak Muslim menghadiri masalah Jerman lebih jauh ke utara, itu tidak masuk akal untuk sepenuhnya menangani kamp tentara salib. Polusi dari mayat-mayat yang berserakan, dan mungkin juga penyakit yang menyertainya mungkin juga menjadi faktor, seperti yang terjadi pada bulan Oktober sebelumnya. Tetapi apapun alasannya, tidak dapat dipungkiri bahwa Saladin dengan sengaja memberikan ruang gerak bagi musuhnya untuk beroperasi. Tidak ada cara lain yang bisa dibayangkan cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keuntungannya. Orang mungkin bertanya mengapa Saladin tidak menarik diri dari Acre sepenuhnya pada saat ini. Tentara salib kembali ke kekuatan penuh, dan bahkan jika semua unit Muslim yang dikirim ke utara kembali, ia masih akan kembali ke titik awal. Selain itu, Sultan tahu bahwa lebih banyak musuh sedang dalam perjalanan, karena pasukan Raja Richard dan Raja Philip belum tiba di Syam. Tinggal di Acre adalah sebuah usaha yang mahal baik dalam hal uang maupun tenaga, dan setiap minggu tambahan pelayanan menambah beban pada sekutu-sekutunya, banyak di antaranya memiliki masalah-masalah yang mendesak di rumah-rumah yang ingin mereka kunjungi. Dan mengingat blokade kota, waktu tidak berpihak padanya, karena selalu ada risiko bahwa orang-orang Kristen mungkin benar-benar menembus gerbang atau tembok kota. Prospeknya, kemudian, adalah untuk urusan yang panjang dan melelahkan, di mana salah satu pihak pada akhirnya akan kehabisan pasukan melalui penyakit, kelaparan, desersi, dan pertempuran terus-menerus. Perang yang melelahkan seperti itu tidak sesuai dengan kecenderungan strategis Saladin. Selama karir militernya, dia cenderung lebih memilih serangan cepat terhadap target yang lemah pertahanannya. Sebuah strategi yang memungkinkannya untuk mempertahankan momentum yang menarik sekutu ke sisinya dan mengisi pundi-pundi keuangannya. Namun pada musim panas 1190, meskipun ada lintasan perkembangan yang jelas yang mendukung tentara Kristen, Sultan pasrah dengan keadaan.